Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya, Gregorius Edwin, dalam Renungan Cinta Kasih, Recinka, Senin 24 Mei 2021. Saudara-saudari sekalian, Injil hari ini, Injil Yohanes, bab 19 ayat 25 sampai dengan 34. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepadanya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya kepada mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain, yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hidup adalah sebuah perjalanan. Demikianlah pepatah kuno yang bisa menjadi hantaran umum kita untuk merenungkan bacaan Injil hari ini. Dalam hidup, ada berbagai hal baru yang selalu kita jumpai setiap saat. Ada berbagai pengalaman suka dan duka yang selalu kita rasakan setiap hari. Namun, selalu ada Tuhan yang menolong kita untuk tetap kuat dalam menjalani hidup ini. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, ada beberapa poin penting yang bisa kita petik dan kita refleksikan secara bersama. Poin yang pertama adalah, hidup bukan sekedar perjalanan mencari, tetapi juga menemani. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk taat dan percaya kepada Yesus, di mana Ia berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Kita percaya bahwa keselamatan hanya ada dalam Dia. Bacaan Injil hari ini tidak hanya mengajak kita untuk beriman kepada Yesus, tetapi juga menjadi teman yang selalu menemani saudara kita. Sosok ketiga wanita, yaitu Maria ibu Yesus, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena, kiranya juga menjadi teladan untuk kita. Mereka tidak hanya percaya kepada Yesus, tetapi juga mereka selalu berjalan bersama
dan selalu menemani Yesus dalam segala situasi. Kita pun seharusnya demikian. Kita dipanggil untuk menjadi sahabat untuk semua orang, terlebih untuk sesama kita yang sedang mengalami kesulitan, masalah, dan membutuhkan perjalanan. Kita diajak untuk menjadi sahabat yang selalu ada di samping dalam segala situasi, bukan menjadi teman yang ada ketika bahagia dan hilang ketika ada masalah. Poin yang kedua adalah kita juga belajar dari Maria untuk berani melepaskan hal yang paling kita sayang, walau itu berat. Maria dengan kerelaan dan keterbukaan berani untuk melepaskan hal yang paling ia cintai, yakni putranya Yesus. Seringkali dalam hidup, kita enggan untuk melepaskan hal yang sangat kita cintai, walaupun demi kepentingan bersama. Kita tidak mau merasa rugi. Kita cenderung menjadi pribadi yang sangat egois dan hanya mencintai diri kita sendiri. Padahal, dengan melepaskan sesuatu demi kepentingan bersama adalah hal yang mulia. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Maria menjadi sosok ibu yang selalu melindungi dan berjalan bersama gereja. Sebagai sebuah persekutuan umat, gereja kiranya mampu untuk menjadi teladan dan jembatan yang selalu memancarkan Allah kepada sesama. Semoga melalui bacaan ini, kita semua dapat diam dalam iman dan menjadi pribadi-pribadi yang selalu setia dan taat kepada Allah. Kita menjadi pribadi yang selalu mendukung sesama dan hidup berdamai dengan sesama. Kita dapat menjadi cermin yang memanculkan wajah Allah dan menjadi parfum yang menebarkan wangi Allah kepada dunia. Amin. Saudara-saudari terkasih, demikianlah renungan pada pagi hari ini, kiranya menjadi hal yang baik bagi kita ke depannya. Damai bersama kita.